Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-hakimil khabir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyirun nadhir, wad-da'i ilallahi bi'idnihi was-sirajul munir. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita di siang hari yang berbahagia ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi modal untuk kita beramal saleh, ilmu yang akan memudahkan langkah kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita di siang hari ini adalah tentang hakikat kefakiran. Tema ini merujuk masih kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, yaitu buku yang berjudul Ahadits Islahil Qulub, hadis-hadis perbaikan hati. Ketika kita menyinggung tentang kefakiran sejatinya adalah sebuah istilah yang menggambarkan suatu kondisi yang tidak disenangi oleh tabiat manusia. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekaliber para sahabat pun yang mereka telah mengantongi banyak rekomendasi dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran telah menjadi bukti, hadis-hadis Nabi telah menjadi saksi akan kebaikan hati mereka. Para sahabat pun masih takut dengan yang namanya apa? Fakir. Dan ini adalah tabiat manusia. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda. Dikisahkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, kata Abu Darda. Dan ketika itu wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafuhu, dan ketika itu kami sedang membicarakan tentang kefakiran, tentang krisis, dan kami sangat takut dengan kefakiran itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa kami, al-faqru takhafun, apakah kalian takut dengan kefakiran, kata Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi,
demi jiwaku yang berada di genggaman Allah, la tusabbanna 'alaikumud dunya sabba. Sungguh dunia akan ditumpahkan kepada kalian sebanyak-banyaknya. Lihat Pak, bukan hanya dikucurkan, tapi kata Nabi bahasanya apa? Dunia ini nanti akan ditumpahkan kepada kalian. Hatta la yazigha qalba ahadikum izaghatan illahi. Sampai tidak ada yang lebih menyesatkan hati manusia kecuali adalah dunia dan harta. Ketika itu perkara yang paling besar dalam menyesatkan manusia adalah dunia. Waimullah, demi Allah kata Nabi, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian cahaya yang begitu putih, antara malam dan siangnya itu sama saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jamaah, hadis yang baru saja kita simak ini menggambarkan sekali para sahabat mereka takut dengan yang namanya kefakiran, yang hati mereka itu jauh dari ambisi dunia. Lalu terlebih lagi kepada kita manusia zaman sekarang ini, yang kita ini ya kita akui bahwasannya kecintaan kita kepada dunia itu sangat besar jemaah. Orang-orang di zaman ini kecintaannya kepada dunia itu begitu besar. Orang kaya ya, sehingga karena ambisinya kepada dunia begitu besar, kefakiran ini tidak hanya menimpa orang miskin saja. Bayang-bayang kefakiran itu tidak hanya menghantui orang miskin, tapi orang kaya juga dihantui oleh kefakiran. Oleh karenanya kita saksikan ya, orang kaya berusaha untuk apa? Usahanya itu bagaimana tidak pailit, tidak bangkrut. Dia berusaha untuk menjaga hartanya dengan memutarnya dengan investasi-investasi tertentu. Itu kan diantara tanda kalau orang kaya itu juga takut dengan kefakiran. Bahkan sebagian orang-orang kaya ini mengalami ketakutan yang tidak normal. Bahkan kefakiran membuat mereka itu insomnia. Apa insomnia, Pak? Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Padahal dia hidup di tengah fasilitas misalkan bintang 5. Dia tidur di ruangan yang ber-AC dan berkasur empuk. Tapi tetap saja tidak menjadikan dia apa? Nyaman hidupnya. Karena dia ditakuti oleh bayang-bayang kefakiran. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kefakiran yang sebenarnya yang membuat si kaya tadi tidak nyaman hidupnya, kemudian si miskin pun yang orang ekonominya rendah merasa khawatir dengan masa depannya. Ini diantara sebabnya sebetulnya adalah kefakiran hati, faqrul qulub. Ketika kekayaan itu, hakikat kekayaan adalah kekayaan hati, maka hakikat kefakiran adalah kefakiran hati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Wahai Abu Dzar, apakah engkau menilai bahwa banyaknya harta seseorang adalah kekayaan? Maka kata Abu Dzar, iya wahai Rasulullah. Yang namanya kaya itu ya banyak harta. Kemudian kata Nabi, fatara qillatal mal huwal faqr. Apakah engkau menilai bahwasanya kefakiran itu adalah sedikitnya harta? Maka kata Abu Dzar, iya. Orang itu disebut fakir kalau hartanya sedikit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan persepsinya Abu Dzar. Apa kata Nabi, Pak? Innamal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya kekayaan yang sejati, hakikat dari kekayaan adalah kekayaan hati. Wal faqru faqrul qalbi. Dan hakikat dari kefakiran adalah kefakiran hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun masalahnya, apapun problematikanya, baik manusia itu khawatir dengan kefakiran harta atau dia butuh mengobati kefakiran hatinya, maka solusinya telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya tadi di hadis yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyinggung tentang kefakiran, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian Al-Quran dan Sunnah. Apapun problematikanya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah sengsara. Sebaliknya, kalau orang menjauh dari Al-Quran, dia jauh dari Al-Quran, maka dia akan tersesat dan dia akan menjadi orang yang sengsara. Coba kita kaitkan dengan masalah kefakiran, ya. Kita kaitkan dengan masalah kefakiran, baik itu fakir harta atau kefakiran yang lebih dahsyat, yang harus kita waspadai sebetulnya kata Nabi adalah kefakiran hati. Yang harus kita lebih waspadai adalah kefakiran hati. Kenapa, Pak? Kalau misalkan seorang itu, ya, hatinya fakir, sekalipun dia memiliki tumpukan harta yang banyak, maka dia akan tetap merasa miskin kalau hatinya fakir. Dan itu akan terlihat dari apa? Dari sikapnya yang tidak pernah merasa puas. Si kaya itu kelihatan bahwa dia adalah orang yang fakir hatinya. Kenapa? Kita bisa menilainya dari sikapnya yang tidak pernah merasa puas. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia akan berharap untuk memiliki dua lembah emas. Dan terus seperti itu. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu tanah kuburan. Alhaqumut takatsur, celaka orang yang memperbanyak harta, tidak pernah puas. Hatta zurtumul maqabir, mereka itu tidak akan pernah selesai dari memperbanyak harta. Sampai kapan? Sampai dia
menziarahi kuburannya sampai dia dimasukkan ke dalam liang kubur. Si kaya itu tadi ketika hatinya itu fakir, maka dia akan tetap terlihat miskin. Hilang rasa qanaah di dalam hatinya. Orang kaya yang tidak punya qanaah, maka hidupnya akan hina. Sekalipun manusia melihatnya seperti dihormati, Pak. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki hati yang qanaah, dia akan menjadi manusia atau hamba yang hina. Kenapa? Dia akan menjadi budak dunia. Dia akan menjadi budak dunia. Dia tidak punya waktu untuk Allah karena sibuk kerja. Kan ada prinsip gitu katanya. Kerja. Mana waktu untuk Allahnya? Kalau orang sudah diperbudak oleh dunia, dia tidak akan punya waktu untuk Allah. Bahkan untuk keluarganya juga dia tidak punya waktu. Orang yang diperbudak oleh dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan seperti, mohon maaf, seperti anjing, Pak. Seperti seekor anjing. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176, kata Allah, famathaluhu kamathalil kalbi, permisalannya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath, engkau membawakan kepadanya makanan daging, apa yang terjadi, Pak? Si anjing itu apa? Dia akan menjulurkan lidahnya. Atau engkau biarkan, maksudnya tidak dibawakan daging, ada daging atau tidak ada daging, si anjing itu apa? Akan terus menjulurkan lidahnya. Begitu menjijikan gambaran orang yang diperbudak oleh dunia. Dia punya harta atau tidak punya harta, misalkan padahal dia sudah banyak memiliki harta, tapi seakan-akan lidahnya itu terus menjulur. Hasratnya itu tidak pernah puas untuk memiliki dunia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Si kaya ketika tidak memiliki hati yang qanaah, ketika hatinya itu fakir, maka keadaannya seperti itu. Lalu si miskin bagaimana, jemaah? Udah miskin harta, miskin hati lagi. Ini tambah-tambah lagi hina. Ya. Dia makin sengsara. Kalau orang miskin harta, tapi misalkan dia memiliki hati yang qanaah, memiliki hati yang kaya, insya Allah, Pak, dia tetap akan menjadi manusia yang berwibawa. Dia akan menjadi manusia yang berwibawa, akan dihormati. Tapi sebaliknya, kalau dia fakir harta, kemudian juga hatinya itu fakir, dia akan menjadi orang yang hina. Dia akan banyak mengemis kepada manusia. Oleh karenanya ada beberapa tips agar rongga hati kita ini diisi oleh sifat qanaah, agar hati kita ini bisa memiliki sifat qanaah. Di antara yang bisa kita lakukan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tips agar kita bisa menghilangkan kefakiran hati, yaitu mengisi hati kita dengan sifat qanaah. Bagaimana cara memiliki sifat qanaah? Minta kepada Allah, karena Allah lah yang menjadikan hati seseorang itu qanaah. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata.
Sungguh beruntung, kata Nabi, orang yang hatinya bisa menerima Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia diberikan rizki yang cukup. Wa qanna'ahullah, kemudian apa? Allah menganugerahkan kepada hatinya apa? Sifat qanaah. Berarti yang menjadikan adanya sifat qanaah di dalam hati kita itu Allah. Maka minta kepada Allah, jemaah. Di dalam hadis yang lain Nabi mengajarkan doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, yaitu hidayah. Aku meminta kepadamu ketakwaan. Aku meminta kepadamu al-afaf, bisa menjaga kehormatan, wal ghina, dan kekayaan. Tentunya kekayaan hati, jemaah. Ini diantara cara yang pertama untuk memiliki hati yang qanaah. Yang kedua adalah dengan senantiasa melihat kepada orang yang ada di bawah kita, derajat dunianya, ekonominya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, undur ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tandur ila man fawqakum, janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Dengan itu, kata Nabi, kalian tidak akan menjadi orang yang suka meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Akan menjadi orang yang qanaah, insya Allah. Oleh karenanya, kalau bapak-bapak ini ya, kita nih orangnya sederhana, jemaah. Penghasilan kita mungkin ya pas-pasan lah tadi. Ya pas pengen umroh ada gitu ya, Pak. Pas pengen beli mobil ada, pas-pasan. Maka jangan suka bergaul dengan orang yang disebutnya hedon ya. Gaya hidupnya itu tinggi. Jangan, Pak. Itu akan mengurangi sifat qanaah di dalam hati kita. Nasihatkan juga kepada istri-istri kita di rumah, kepada anak-anak kita. Jangan suka bergaul dengan kalau ibu-ibu sosialita katanya, yang kalau misalkan mereka kumpul obrolannya adalah tas, harga tasnya, harga sepatunya. Jangan, Pak, jangan biarkan istri kita bergaul dengan wanita-wanita sosialita. Itu akan mengurangi sifat qanaah di dalam hati mereka. Nanti bawaannya mereka kufur kepada kita dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang perlu kita perhatikan ya, untuk mengikis kefakiran hati, miliki sifat qanaah. Dan caranya tadi ada 2 kurang lebih. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengikis kefakiran hati, dengan kata lain, agar kita memiliki hati yang kaya. Yang kedua adalah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertebal keimanan kita kepada Allah, bahwasannya Allah adalah zat yang memberikan rizki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang melapangkan rizki bagi siapa saja yang Ia kehendaki, dan Allah yang menyempitkan rizki orang. Kita harus imani itu, Pak. Pertebal keimanan kita kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian? Ada tidak? Allah bertanya kepada kita semua. Ada enggak, Pak?
pencipta selain Allah yang bisa memberikan rizki kepada kita? Tidak ada. Bos kita, atasan kita itu hanya kurir, Pak, sebetulnya. Mereka hanya perantaranya Allah saja. Yang memberikan rizki hakikatnya adalah Allah. Orang tua kepada anaknya juga sama. Bukan orang tua yang memberikan rizki kepada anak, tapi Allah. Orang tua itu hanya perantara saja. Maka jangan salah mendidik anak-anak kita, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Sebagian orang tua ketika banyak bisnisnya, dia katakan kepada anaknya, "Nah, selama bisnis bapak itu ada, insya Allah," kata dia, "pokoknya rizki kamu terjamin." Dengan sombongnya, Pak, selama katanya ada bisnis itu, rizki kamu terjamin. Tidak seperti itu, Pak, mendidik anak-anak kita. Yang memberikan kepada kamu rizki adalah Allah. Di antara kita juga kadang terjadi obrolan, ya. Kalau misalkan ada anak yang dia adalah orang tuanya itu bisa dikatakan sultan, katanya, Pak. Sultan mana nih? Sultan Priuk misalkan. Sebagian kita mengatakan, oh, si anak itu rizkinya sudah terjamin. Kenapa? Orang tuanya sultan, katanya. Gimana ini? Mana akidahnya? Mana iman kita kepada Allah? Perbaiki jamaah iman kita. Yang memberi rizki itu apa? Siapa? Allah. Ini hal yang sangat penting. Kenapa? Kalau seseorang tidak meyakini ini, Pak, maka dia akan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim, dosa, supaya penjaga laut ini tidak marah. Kalau saya tidak memberikan sajen, nanti hasil nelayan saya berkurang. Ini bermasalah. Atau petani, sebagian di beberapa desa saya, di desa saya pun di Majalengka masih terjadi, Pak. Di pinggir-pinggir sawah itu ada sajen. Kenapa? Karena mereka khawatir. Karena kurangnya akidah mereka ada kekhawatiran kalau saya tidak memberikan sajen, nanti penunggu sawah ini marah, nanti hasil panennya gagal. Kalau di kota misalkan ada tumbal proyek, ini berarti akidahnya yang harus diperbaiki, iman kita kepada Allah yang harus dibenahi. Khususnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam hal ini yang harus kita benahi adalah tauhid, namanya rububiyah. Tauhid apa, Pak? Rububiyah. Meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik, Allah adalah pengatur. Allah yang mengatur nyawa kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mencabut rizki itu. Ada satu kisah, ya, disebutkan oleh para ulama. Ada namanya Imam Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i. Beliau ketika itu sedang berjalan di gang-gang kota Kufah. Tiba-tiba berpapasan dengan seorang seorang Arab Badui. Kemudian si Arab Badui ini berkata kepada Imam Al-Asma'i, "Min aina jita?" Dari mana kamu datang? Kemudian kata Imam Al-Asma'i, "Min makanin yutla fihi kalamullah." Dari sebuah tempat, aku datang dari sebuah tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Kira-kira tempat apa itu? Apa, Pak? Masjid. Kemudian kata si Arab Badui ini dengan kepolosannya, karena Arab Badui itu kan tinggal di pelosok, ya, Pak, ya.
jarang mendengarkan kajian. Kata si Arab Badui ini, alillahi kalam. Apakah Allah itu memiliki perkataan? Apakah Allah itu punya firman? Maka kata Imam Al-Asma'i, iya. Allah itu memiliki perkataan yang bisa dibaca oleh manusia. Ini akidah, Pak. Kemudian kata Arab Badui ini, kalau begitu tolong bacakan kepadaku sedikit saja dari perkataan Allah yang engkau dengar. Akhirnya apa? Imam Al-Asma'i membaca surat Ad-Dariyat, Pak. Surat Ad-Dariyat, Bapak bisa lihat di juz 27 ya. Dari awal ayat Imam Al-Asma'i baca wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra, terus dibaca sampai akhirnya ke satu ayat, yaitu ayat yang ke-21. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, mohon maaf. Az-Zariyat ayat 22. Dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Kemudian apa kata si Arab Badui? Sebentar, katanya. Apakah benar itu adalah firman Allah, perkataan Allah? Allah itu kan yang menciptakan kita tadi, yang mengatur kita. Apakah itu benar perkataannya bahwasanya rizki kita itu di langit? Yang mengatur rizki kita itu di langit, bukan manusia, bukan. Kata Imam Al-Asma'i, benar. Ini adalah firman Allah. Kemudian si Arab Badui ini apa Pak? Apa yang dia lakukan? Dia ambil pedangnya, dia ambil pisaunya, kemudian dia tusuk. Ketika itu dia sedang menunggangi unta. Dia turun dari untanya, kemudian apa? Dia tusuk untanya, dia sembelih untanya ketika itu. Kemudian dia mengatakan kepada Imam Al-Asma'i, ini adalah hewan saya satu-satunya yang saya jadikan tunggangan, yang saya jadikan kendaraan. Bantu saya untuk membagikan dagingnya kepada kaum muslimin. Akhirnya apa Pak? Setelah disembelih, dipotong-potong dagingnya, sambil membagikan daging itu, si Arab Badui ini membaca ayat tadi diulang-ulang. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Terus diulang-ulang. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit rizki kalian. Ini Pak, sekali dengar firman Allah, langsung tertancap keyakinan di dalam hatinya si Arab Badui ini. Nah sekarang coba tanya kepada diri kita ini udah ngaji berapa tahun? Sudah banyak mendengar ayat Allah berapa kali? Kita banyak ragu sama Allah Pak. Kita banyak ragunya dengan janji Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, di antara cara terbesar syaitan untuk menghalangi manusia beribadah kepada Allah adalah dengan cara menakut-nakuti mereka dengan kefakiran. Kata Hasan Al-Basri, aku membaca di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji untuk menjaminkan rizki kepada hamba-hambanya di 90 tempat di dalam Al-Quran. Dan Allah hanya menyebutkan satu ayat bahwasannya syaitan itu berjanji menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Kemudian kata Hasan Al-Basri, apakah kita meragukan janji Allah yang maha benar dan kita lebih percaya kepada apa? Syaitan, makhluk yang sering berdusta. Dan di satu tempat Allah janjinya berapa?
di 90 tempat di dalam Al-Quran memberikan kepada kita rizki. Kalau kita memiliki keimanan ini, insya Allah hati kita ini akan tentram, Pak. Hati kita akan kaya, tidak akan menjadi hati yang fakir. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hal yang kedua yang perlu kita miliki atau yang perlu kita yakini, ya, agar kefakiran di dalam hati kita ini terkikis. Kemudian satu lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kefakiran di dalam hati kita ini hilang, perbaiki cara pandang kita kepada takdir Allah. Perbaiki cara pandang kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kita jangan pernah salah persepsi, jamaah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rizki kita sempit, jangan kita menyimpulkan Allah sedang menghinakan kita. Kita juga jangan menyimpulkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizki kita atau melapangkan rizki seseorang, oh ternyata Allah sedang memuliakan orang itu. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kritik di dalam surat Al-Fajr. Antum bisa lihat surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia, kata Allah, apabila Allah mengujinya dengan menyempitkan rizkinya, fa'amal insanu idza mabtalahu faqadar wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Apabila Allah mengujinya dengan disempitkan rizkinya, dia akan menyimpulkan apa? Tuhanku sedang menghinakan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Jangan berpikir seperti itu. Bisa jadi, Pak, ya, ketika Allah memberikan kepada kita itu kesederhanaan, itu yang pas untuk kita. Itu yang pas untuk kita. Jangan kita menyimpulkan Allah kayaknya nggak sayang sama kita. Jangan menyimpulkan itu. Kalau kita memaksakan diri kita untuk memiliki orang yang dimiliki oleh orang lain, kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, bisa jadi kita itu tidak kuat. Bisa jadi kita tidak kuat. Ya. Bisa jadi kita terjatuh kepada dosa. Saya punya cerita terakhir ini, Pak, sebelum kita tutup. Saya punya teman. Teman saya ini tadinya hidup sederhana, Pak. Hidup sederhana, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk menuntut ilmu di Mekah. Dia menuntut ilmu di Mekah dengan kesederhanaannya. Sempat dia mengunjungi kami di Jakarta. Kemudian berjalan berapa tahun dia belajar di Mekah. Akhirnya apa? Ketika itu dia istiqomah, dalam kesederhanaannya dia istiqomah. Tapi apa? Di Mekah ternyata ada tawaran untuk menjadi mutawif. Mutawif itu apa sih? Guide travel. Akhirnya apa? Teman saya ini hari demi hari hasratnya untuk mencari ilmu bergeser. Dia melihat sepertinya jadi orang kaya enak, gitu, Pak. Jadi orang kaya itu apa? Enak. Oh, itu adalah sesuatu yang mulia. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya apa? Lambat laun dia tinggalkan halakohnya di Masjidil Haram. Dia sibuk hari demi hari bawa jamaah untuk menunaikan ibadah umroh. Baik memang. Tapi apa? Syaitan itu kan menyesatkan manusia perlahan. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian karena dia tidak merasa puas dengan harta yang dia sudah miliki, kemudian dia terjatuh kepada perzinahan.
tidak 1-2 kali ya Pak ya, mutawif yang berzina. Akhirnya apa? Mau tidak mau ketika itu mungkin dia harus menikahi wanita yang dia zinahi, dia akhirnya poligami. Terus Allah berikan itu dunia itu kepada dia. Lihat, jangan pernah menilai kasih sayang Allah itu dalam bentuk pemberian. Kadang Allah memberi itu untuk apa Pak? Istidraj, untuk memancing. Untuk memancing. Kadang Allah menyempitkan kasih sayang Allah itu dalam bentuk apa? Menahan. Kadang kita ditahan rizkinya, itu Allah sayang Pak. Sama seperti Bapak misalkan ada anaknya yang masih SD, Pak izinkan saya merokok, apakah Bapak akan beri Pak? Kan tidak. Kasih sayang itu tidak selalu dalam bentuk apa? Pemberian. Akhirnya apa? Si teman saya ini diberi oleh Allah, terus dimudahkan rizkinya, tapi dengan cara yang apa? Tidak baik. Akhirnya dia menipu, sekali berhasil, menipu 2 kali berhasil, dia merasa banyak hartanya sampai ratusan juta, padahal tadinya sederhana Pak. Punya mobil, punya rumah, istrinya 3. Kemudian apa? Akhirnya Allah tegur dia karena tidak sadar-sadar. Akhirnya apa? Dia menipu dengan dia buat travel sendiri. Karena apa namanya? Salah satu jamaah yang dia tipu adalah aparat polisi. Akhirnya apa? Sekarang dia dijebloskan ke dalam penjara. Ini kadang kita jangan menyimpulkan ya, Allah memberikan kepada seseorang itu harta itu adalah bentuk kemuliaan, belum tentu. Bisa jadi apa itu istidraj. Maka kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki persepsi kita kepada ketetapan Allah. Niscaya dengan itu kita akan memiliki hati yang kaya ya, akan memiliki hati yang tentram, dan kefakiran di dalam hati kita sedikit demi sedikit akan terkikis. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Insya Allah nanti ada beberapa poin yang belum tersampaikan, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.